Halo, selamat datang di video ini. Nama saya Ivana dari Divisi Strategi Manajemen KG Media. Kali ini saya akan share materi tentang corporate strategy. Materi ini dapat saya pelajari melalui program beasiswa kursus Kognisi. Oke, jadi ada 4 hal yang ingin saya bagikan ke teman-teman, yaitu tentang corporate scope, corporate transactions, global strategy, dan design development. Outline-nya bisa dilihat sendiri. Jadi khusus video ini, saya akan mendiskusikan tentang corporate scope termasuk vertical integration dan horizontal integration atau diversification. Oke, learning objektif dari video ini adalah untuk memahami kenapa perusahaan ingin mengexpand corporate scope mereka atau lingkup usaha mereka. Yang kedua, untuk memahami kapan dan bagaimana vertical integration strategy dapat meningkatkan koordinasi dari suatu bisnis perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk memahami kapan dan bagaimana diversification strategy bisa profitable secara ekonomik bagi perusahaan. Berbicara tentang corporate strategy ini adalah cara perusahaan membuat value dengan melakukan konfigurasi terhadap ragam bisnisnya dan juga koordinasi dari kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Nah, si corporate strategy ini memiliki beberapa keputusan yaitu tentang bagaimana scope of the firm, sebesar apa cakupan dari perusahaan. Kemudian kedua, tentang mengkoordinasikan sinergi antar bisnis. Yang ketiga tentang corporate transaction atau transaksi yang berada di dalam korporasi. Nah, di video ini kita akan fokus di poin 1 dan poin 2. Nah, ketika kita berbicara tentang corporate scope, kita mengetahui bahwa ada 3 dimensi yang berkaitan dengan corporate scope, yaitu pertama tentang vertical integration yang ada di sumbu Y ya, sumbu Y atau sumbu yang tegak ke atas, itu melingkupi bagian proses value chain mana yang akan kita integrasikan, yang akan dibuat sendiri sehingga terjadi koordinasi yang lebih baik. Contohnya ketika si PepsiCo, perusahaan yang membuat air cola, mengakuisisi Bottlers, perusahaan yang membuat botol di tahun 2009. Kemudian di sumbu selanjutnya, sumbu mendatar atau sumbu X, ada horizontal integration. Di sini berbicara tentang ragam produk dan ragam layanan yang ada di dalam suatu perusahaan. Contohnya ketika General Electric Company atau GE mengubah scope-nya, scope bisnisnya yang awalnya dia fokus di capital equity, malah sekarang jadi di fokus di aviation atau penerbangan. Nah, untuk sumbu yang ketiga atau geographic scope, ini meliputi regional dari bisnis atau apakah cakupannya senasional atau mungkin se-global, international, multinational. Nah, untuk dimensi geographic scope ini dapat diraih dengan kombinasi dari sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Contohnya seperti yang dilakukan oleh multinational company. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa perusahaan harus berintegrasi? Salah satu argumennya mungkin karena mereka ingin memiliki power yang lebih besar terhadap pasar. Contohnya, mereka jadi bisa membuat
entry barriers atau hambatan untuk para pemain baru ketika mereka bisa mengkontrol key resources dari bisnis mereka. Kemudian yang kedua, ketika mereka bisa memiliki kontrol, otomatis mereka bisa mengkontrol price di upstream dan juga di downstream ketika mereka menguasai chain bisnis tersebut. Tapi untuk argumen yang ini, kita perlu hati-hati karena di suatu negara ada regulasi tentang monopoli atau duopoli dan sebagainya. Nah, argumen lainnya, perusahaan ingin untuk meningkatkan kualitas dan juga efisiensi cost dengan cara memiliki kontrol lebih terhadap operasi bisnis mereka. Nah, alasan ketiga pun sebenarnya mirip atau serupa karena mereka punya kontrol yang lebih besar terhadap sistem operasional, jadi mereka bisa merencanakan dan mengkoordinasikan proses tersebut dengan baik. Kemudian, ada keperluan untuk investasi. Jadi ketika pemilik perusahaan ingin berinvestasi terhadap aset tertentu. Contohnya ketika pemilik perusahaan ingin membuat atau ingin memiliki suatu aset atau gedung di daerah Cikarang, let's say. Terus bikinnya apa ya di situ? Apa yang kita belum ada? Oh, kita bikin research center aja di sana, di Cikarang. Simply sebenarnya mereka melakukan integrasi ini bukan didasari oleh kebutuhan pasar atau market power dan lainnya, tapi hanya karena ingin punya aset di daerah tersebut. Oke, next kita akan melihat value chain. Next kali. Nah, di sini adalah awal dari ide vertical integration. Ada beberapa proses yang ada di dalam value chain. Value chain itu adalah proses dari perjalanan dari raw material hingga bertemu dengan customer. Di raw material ini akan menemui supplier logistik, kemudian dia akan diproduksi lagi, bertemu dengan si perusahaan distribution logistics untuk akhirnya bisa sampai ke customer. Ide tentang forward dan backward integration ini simply karena melihat subjeknya. Ketika si perusahaan ingin mengakuisisi proses bisnis yang lebih dekat ke customer disebut dengan forward integration dan sebaliknya. Contohnya, ketika ada suatu perusahaan importir, awalnya mereka fokus di marketing and sales, jadi mereka menjual barang-barang dari negara lain, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka merasa bahwa customer memiliki appetite yang tinggi terhadap quality, sehingga mereka merasa harus memilih suppliernya sendiri, dan bahkan mereka merasa harus terlibat dalam pengiriman dari supplier sampai akhirnya masuk ke gudang mereka. Nah, proses ini disebut dengan backward integration karena proses yang dilakukan semakin mendekati raw materials. Sebenarnya proses vertical integration ini bisa dilakukan melalui dua jenis, yaitu pertama dengan outsourcing, yang kedua dengan vertically integrate atau membuat di dalam perusahaan sendiri. Ketika kita sudah mengetahui tadi kenapa perusahaan melakukan vertical integration atau make decision, sekarang kita coba melihat kenapa perusahaan melakukan outsourcing. Sebenarnya hal ini terkait karena mereka kekurangan resource atau kapabilitas terhadap proses tersebut, sehingga mereka memilih untuk belajar dari outsourcing partnernya. Kemudian mereka pun ingin untuk menunggu sampai demand-nya banyak. Jadi untuk sekarang kan, oke, sebenarnya sekarang tuh demand-nya belum besar-besar banget. Jadi lebih baik kita beli, karena kalau misalkan kita produksi sendiri, investment cost-nya
masih terlalu tinggi, akhirnya outsourcing. Kemudian alasan ketiga adalah sebagai respon terhadap perubahan teknologi, perubahan tren di pasaran. Kadang kan pasar tuh cepat banget berubah, sementara kapabilitas atau fasilitas yang sudah dipunyai oleh perusahaan itu tidak secepat itu developnya. Jadi, oke, kita outsourcing dulu aja supaya kita tetap bisa grab marketnya. Nah, bagian ini sedikit bisa menjelaskan decision-decision apa yang kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi decision buy or make. Ketika perlu adaptasi lebih cepat, lebih baik beli. Ketika lebih butuh sesuatu untuk yang lebih dikoordinasikan atau ingin agar sistem tersebut terkoordinasi dengan bisnis yang sudah ada, lebih baik bikin. Nah, di tengah-tengahnya itu perusahaan masih bisa melakukan strategic alliances atau membuat partnering melalui kontrak jangka panjang, baik licensing, franchising, atau memiliki perjanjian khusus dengan perusahaan ekuitas atau malah membuat joint venture baru dengan perusahaan lain. Itu semuanya tergantung sebesar apa kebutuhannya terhadap better adaptation atau better coordination. Nah, however, by decision required cost. Saya ingin memperkenalkan teori transaction cost economics yang dipublikasikan oleh Oliver Williamson. Teori ini mendapatkan Nobel Prize di tahun 2009. Jadi teori ini membahas tentang cost yang terjadi dari by decision. Ada dua jenis dia bagi, yaitu transaction cost yang terlibat tentang economic exchanges atau ketika pembelian barang atau ketika kita membuat kontrak dengan satu pihak dalam rangka membeli gitu ya. Kemudian ada yang kedua administrative cost atau berkaitan dengan struktur atau hierarki yang ada di dalam organisasi. Untuk si transaction cost ini, Oliver Williamson mengingatkan kita supaya untuk selalu bernegosiasi dalam melakukan pembelian untuk menghindari resiko adverse selection atau pemilihan yang salah. Contohnya ketika kita membeli mobil di pasar mobil second, kita sebagai pembeli memiliki pengetahuan yang kurang daripada penjual. Di situ penjual lebih tahu banyak daripada kitanya. Sehingga perlu negosiasi sehingga kita bisa tahu atau at least kita punya pemahaman yang tadinya kurang jadi agak lebih banyak sehingga membantu kita untuk memutuskan beli atau enggak gitu ya. Kemudian melakukan monitoring terhadap kontrak tersebut. Ini untuk menghindari resiko moral hazard, yaitu resiko adanya oknum-oknum curang di kontrak tersebut. Misalkan ketika kita beli kursi 10 buah yang terbuat dari kayu, 10 buah ini harganya 10 juta. Itu yang tertera di kontrak. Tapi kita pun harus paham, harus tetap monitoring apakah kursi yang nanti datang itu benar-benar kursi yang harganya 10 juta 10 pieces atau jangan-jangan sebenarnya kualitas yang mereka kirimkan itu adalah harga 5 juta untuk 10 pieces. Nah, itu yang perlu dimonitoring. Yang ketiga, kita harus enforcing contract atau menegaskan poin-poin yang ada dalam kontrak itu untuk menghindari adanya hold up problem atau masalah-masalah yang mungkin terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani kontrak. Contohnya ketika ada kontrak antara seorang pemilik rumah dengan seorang kontraktor. Nah, mereka ini kontraknya ceritanya kontrak bikin rumahnya. Oke, rumah saya 1 tahun jadi ya, dalam waktu 12 bulan. Kemudian ada heavy rainy season, dan si kontraktor bilang, sorry nih, kayaknya nggak bisa kalau jadi 12 bulan, karena heavy rainy season-nya selama 1 bulan. Mundur jadi 13 bulan. Gimana? Kemudian sebagai pemilik si rumah,
nggak terima dong, karena ini kan kita janjinya 12 bulan, kok bisa gitu kan. Kemudian si kontraktor bilang, oh kalau gitu saya bisa sih 12 bulan seperti yang diminta oleh Bapak, tapi saya minta fee lebih untuk nambahin orang-orang saya supaya prosesnya bisa lebih cepat. Nah, ini adalah kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi ketika poin-poin di kontrak tidak didetail di awal atau tidak ditegaskan. Kondisi-kondisi seperti apa aja sih yang termasuk force majeure gitu dan sebagainya. Kemudian ada administrative cost. Kalau administrative cost ini simply berkaitan dengan hierarki yang di dalam organisasi, ada cost-cost terkait birokrasi, ada juga insentif untuk bagian tertentu, atau mungkin lebih ke adanya kesulitan di dalam organisasi untuk menerima perubahan. Oke, selanjutnya tentang diversification. Diversification ini membahas produk atau layanan mana yang harus diambil atau yang harus diperkaya oleh perusahaan. Atau bolehkah suatu perusahaan mengintegrasikan bisnis tapi di dalam ini yang berbeda. Misalnya ada bisnis jual makanan mau diintegrasikan dengan bisnis properti. Apakah boleh? Ini kita bisa bahas di diversification strategy. Untuk punya gambaran dari diversification, aku mau coba memberikan contoh diversification yang terjadi di universitas. Let's say ini adalah sebuah university modern di Amerika, di mana para muridnya bisa memilih berbagai subjek dari fakultas yang berbeda. Contohnya, anak engineering bisa pilih materi kuliah dari bisnis. Manfaat dan diversification yang dirasakan oleh universitas, yang pertama adanya opportunity to connect with other faculty and colleagues. Jadi mereka bisa saling belajar dari fakultas satu sama lain. Kemudian yang kedua, mereka bisa akses resource dari fakulti lain. Misalnya, anak engineering begitu bosen, bisa deh kita meeting atau kita punya discussion di ruang meetingnya fakultas seni misalnya. Atau bisa juga anak engineering konsultasi sama anak fakultas komputer untuk mendevelop teknologi atau yang ingin dia buat gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika people atau student ingin double major di luar jurusannya, itu juga bisa mungkin. Kemudian yang disadvantages dari diversification-nya ini pun ada yang dirasakan oleh student, mungkin ketika mereka punya exposure terhadap resources yang mereka punya, mereka jadi harus gantian pakai resources-nya. Kemudian adanya birokrasi yang mengatur interaksi antar fakultas. Oke, itu adalah contoh diversification di university. Nah, kemudian aku mau ngingetin aja kalau misalnya di mergers, term horizontal merger ini mungkin bisa rancu dengan term lain yang digunakan di perpajakan misalnya ya, karena horizontal mergers yang saya maksud di case ini adalah penggabungan antara perusahaan satu dengan perusahaan dua, di mana perusahaan-perusahaan ini berada dalam industri yang sama. Contohnya, ada suatu perusahaan asuransi untuk mobil, dia merging dengan another automobile insurance company, itu bisa disebut sebagai horizontal merger. Kemudian ada istilah related and unrelated diversification. Related diversification ini adalah kumpulan bisnis-bisnis yang berrelasi atau saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, ada perusahaan pizza. Perusahaan pizza ini, mereka selain
punya perusahaan pizza yang namanya Pizza Hut, let's say, mereka juga punya perusahaan makanan Meksiko yang namanya Taco Bell. Which is di dalam bisnis perpizzaan ini ada beberapa resources yang bisa dipakai oleh keduanya. Itu some kind of related diversification. Kemudian selanjutnya ada unrelated diversification. Unrelated diversification ini adalah kumpulan dari bisnis-bisnis yang unrelated atau totally berbeda. Contohnya kita bisa lihat di portofolio bisnisnya si GE atau General Electric, seperti yang dibilang tadi, dia major revenue-nya comes from aviation. However, dia punya beberapa bisnis lain seperti power system, oil and gas, healthcare, capital, transportation, and others. Perusahaan yang punya banyak bisnis tapi tidak berhubungan itu disebut dengan conglomerates. Jadi bagaimana conglomerates memanage bisnisnya, kita bisa lihat BCG Growth Share Matrix yang dikembangkan pada tahun 1970-an. Ini sebenarnya adalah dikembangkan oleh Boston Consulting Group for its client, General Electric, at the time, karena saat itu GE punya diverse businesses. Nah, di sini ada dua jenis sumbu. Ada sumbu mendatar, itu bisa dibilang tentang market share, relatif market share yang dipunya oleh kita terhadap big atau largest competitors. Kemudian ada market growth, atau seberapa menarik sih bisnis atau industri ini. Ada empat kuartal yang bisa dipilih. Ada question mark, start, dog, dan cash cow. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, pada slide ini ada bundaran-bundaran ya di dalam tiap-tiap kuartalnya si BCG Matrix ini. Kita sebut saja bundaran-bundaran ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di dalam konglomerat. Besar kecilnya perusahaan itu menggambarkan besar kecilnya profit yang dihasilkan oleh masing-masing bisnis ini. Jadi tujuan strategis dari BCG Matrix adalah untuk membuat bisnis portfolio yang well balanced for conglomerates. Balance dari sisi current and future, dan juga dari sisi resource availability dan juga resource needs-nya. Dan si tools ini tuh bisa membuat conglomerate memanage bisnisnya bahkan ketika mereka masih punya less knowledge tentang bisnis, unique bisnis itu sendiri. Hanya simply lihat dari financial result dari masing-masing perusahaan atau bisnis yang ada di bawah mereka aja. Oke, langsung aja kita masuk ke tiap-tiap kuartal. Kita mulai dari kuartal DOX. Di bisnis ini adalah perusahaan-perusahaan yang berada di dalam industri yang market attractiveness-nya kecil atau rendah, dan sebenarnya capability company terhadap market itu pun tidak besar. Ketika ada di dalam kuartal ini, keputusannya adalah divest the business atau just give up the business for your cash. Oke, in the opposite side-nya kita ada star. Di sini adalah perusahaan-perusahaan yang berada di fast growing market. Kemudian dia juga punya market share yang cukup kuat karena company pun cukup punya keunggulan di dalam situ. Nah, perusahaan-perusahaan yang berada di kuartal ini, meskipun mungkin yang dihasilkan tidak begitu besar, tapi kita pun bisa pilih untuk mengalokasikan kelebihan uang ke dalam bisnis yang berada di dalam star ini. Karena si star ini adalah future of the business. Later on, si star ini bisa jadi cash cow.
Nah, cash flow itu apa? Cash flow itu adalah bisnis-bisnis yang berada di di region kekuatan company-nya tinggi, market share-nya pun besar, tapi sebenarnya growth rate-nya rendah karena memang kita sudah berada di fase yang stable ya. Tapi karena dia punya cash yang didapatkan dari bisnis ini lumayan besar, kelebihan cash-nya ini bisa dialokasikan ke bisnis-bisnis lain, contohnya yang ada di region star. Nah, untuk di question mark ini, kenapa namanya question mark? Karena dia ada di fast growing marketnya berkembang, tapi kapasitas atau capability si perusahaannya low. Sekarang ini kita perlu pikir-pikir lagi, apakah kita mau masuk ke dalam industri ini atau bisnis ini, atau kita just give up the business and kita fokus ke star, atau kita ya fokus untuk membesarkan si star-star yang masih kecil-kecil ini. Terdengar sederhana, terlihat mudah, tapi untuk praktisnya pasti ada banyak pertimbangan sehingga kenapa perusahaan ada di cash cow, kenapa perusahaan question mark ini perlu di-invest atau bahkan perlu di-divest, itu perlu banyak pertimbangan yang sebenarnya. Selanjutnya, saya ingin membicarakan tentang diversification dengan company performance. Bisa dilihat di sini ketika single business firm ada performance-nya misalnya di A, gitu, di A, poin A. Kemudian ketika mereka merger atau masih mengakuisisi perusahaan lain, tapi pendapatannya masih didominasi oleh perusahaan yang dominan atau si cash cow ini, mereka akan ada di let's say A+1. Kemudian ketika mereka berdiversifikasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, tetapi masih related bisnisnya, mereka akan ada di A+2. Dan ini bisa dibilang sebagai diversification premium ya, karena keuntungan dari diversifikasi. However, ketika conglomerates melakukan diversifikasi dan bisnisnya unrelated, tidak berkaitan antara satu sama lain, dia bisa mengalami diversification discount. Diversification discount ini adalah keadaan di mana jumlah total dari bisnis yang saling gabungan bisnis tersebut itu lebih rendah daripada jumlah individual bisnis itu sendiri. Kenapa bisa terjadi? Biasanya karena kurang integrasi ya. Oke, next slide-nya kita bahas tentang kenapa perusahaan melakukan diversification. Again, untuk mendapatkan market power yang lebih besar dengan mengurangi kompetisi. Jadi mereka mengurangi kompetisi dengan membeli perusahaan sejenis, jadi berkurang kompetitornya karena part of their company, atau mereka ingin melakukan sinergi terhadap bisnis-bisnisnya sehingga bisa mendapatkan economic of scale dari resources-nya. Contohnya brand Nike atau brand Under Armour ini dia adalah brand untuk clothing, tapi dia juga bisa selling baju gitu. Nah, terus yang kedua, sinergi yang kedua, mereka ingin redeploy select resources. Jadi kapabilitas yang kurang-kurang itu pengennya sih dialokasikan ke bagian yang lain, atau mereka ingin redeploy its asset to another business. Contohnya kayak si ojek online yang sekarang mereka punya fleet cars dan motorcycles, dan itu mereka deploy ke another type of business kayak delivery services, food delivery, and also the transportation of course ya. Kemudian yang ketiga pasti mereka ingin mengejar
profitable opportunities. Oke, baik, kita sudah sampai di ujung video 1 ini. Nah, video selanjutnya akan mendiskusikan tentang corporate transaction dan kita akan fokus di transaksi merger and acquisition. Kita juga akan melihat bagaimana Disney, ya, kerajaan film itu, succeeds by applying its M&A strategy. Oke, terima kasih telah menonton video ini.